Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Esti Kurnia Ningsih. Teman-teman, sebelumnya pernah ada saya sampaikan itu mengenai PAUD. Apa sih PAUD itu dan landasan yuridis PAUD, dan juga ada penilaian dan pengukuran status gizi terutama untuk anak-anak usia dini. Di video kali ini yang ingin saya ulas adalah mengenai hakikat manusia dan pengembangannya dalam pendidikan. Materi ini saya ambil dari buku Landasan Pendidikan karya Hamzah B. Uno dan Ibu Nina Lamatengo. Sedangkan materinya yaitu Hakikat Manusia dan Pengembangannya dalam Pendidikan itu ada di bab 2 halaman 15. Pembahasan ini tentu saja saya ringkas, tapi insya Allah tidak merubah substansi dari apa yang dimaksud oleh penulis buku ini. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada hakikatnya, manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada Sang Pencipta. Manusia adalah makhluk yang berpotensi memiliki peluang untuk dididik. Pada dasarnya, pendidikan itu sendiri adalah aktivitas sadar berupa bimbingan bagi menumbuh kembangkan potensi ilahiyat agar manusia dapat memerankan dirinya selaku pengabdi Allah secara tepat guna dalam kadar yang optimal. Jadi, pendidikan itu merupakan aktivitas yang bertahap, terprogram, dan berkesinambungan. Terjadinya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku manusia itu menghadirkan upaya untuk mempertemukannya, yaitu melalui pendidikan. Dan sepanjang eksistensinya, manusia memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan potensi alam, termasuk dirinya sendiri dan sesamanya. Di bawah kekuasaan manusia, kehidupan ini berlangsung menjadi antroposentrik. Apakah antroposentrik itu? Antroposentrik menurut konsep kesejahteraan manusia sebagai alasan utama dari setiap tindakannya atau kesejahteraan manusia sebagai pembenaran atas setiap tindakannya adalah kecenderungan untuk memandang alam sebagai suatu sumber yang bisa dimanfaatkan atau exploitable untuk kepentingan manusia. Yang kedua, sifat dan hakikat manusia. Filsafat antropologis mengkaji sifat manusia karena pendidikan adalah praktek yang berlandaskan dan bertujuan. Landasan dan tujuan pendidikan itu sifatnya filosofis dan normatif. Paham eksistensialisme mengemukakan wujud sifat hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengendalikan diri. 2, kemampuan bereksistensi. 3, kata hati. 4, moral. 5, tanggung jawab. 6, rasa kebebasan. 7, kewajiban dan hak. 8, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan mengendalikan diri yang ada pada manusia merupakan kunci perbedaan antara manusia dengan hewan. Manusia dapat membedakan dirinya dengan hewan, mereka bahkan dapat mengendalikan diri dengan sekitarnya yang berkat adanya kemampuan ini. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan manusia menerobos dan menempatkan diri disebut kemampuan bereksistensi. Perbedaan manusia sebagai makhluk human dari hewan sebagai makhluk infrahuman terletak pada adanya kemampuan manusia bereksistensi. Sedangkan kata hati atau conscience of man bisa juga disebut dengan hati nurani, pelita hati, dan suara hati. Conscience adalah pengertian yang mengikuti perbuatan. Hati nurani adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. 4. Moral. Istilah moral sering disebut etika. Etika adalah perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan moral yang sinkron dengan hati nurani manusia yaitu yang benar-benar baik. Manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang luhur. 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan perbuatan tersebut dilakukan sehingga sanksi apapun dituntutkan kata hati oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Ada 3 wujud tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan yang terpenting dan yang utama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. 6. Rasa kebebasan. Ada yang berpendapat merdeka adalah rasa bebas, tetapi rasa bebas itu sesuai dengan kodrat manusia. Kata hati dan moral mempunyai kaitan yang
sangat erat dengan kemerdekaan. Sementara itu, implikasi pendidikan di sini adalah mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasi nilai-nilai ke dalam diri peserta didik, sehingga lama-kelamaan ia merasakan bahwa hal ini sebagai miliknya. Itulah kebebasan. 7. Kewajiban dan hak. Pada umumnya, sesuatu yang menyenangkan diasosiasikan dengan hak, sedangkan suatu beban dipandang sebagai suatu kewajiban. Padahal, kewajiban bukanlah beban, melainkan suatu keniscayaan. Mengenai keniscayaan, manusia bisa melanggar, bisa juga mentaatinya. Bila mana hak dan kewajiban sejalan, maka keadilan dapat diwujudkan. Berhubungan pemenuhan dan hak dibatasi oleh situasi dan kondisi, berarti tidak keseluruhan hak dapat terpenuhi dan seluruh kewajiban juga dapat terlaksana. Yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Sesungguhnya, kebahagiaan bersifat tidak irasional semata karena aspek-aspek kepribadian lain ikut serta dalam berperan, seperti akal dan pikiran. Kebahagiaan itu rupanya tidak terletak pada keadaan sendiri, baik secara faktual maupun secara rangkaian prosesnya. Kebahagiaan itu pada perasaan yang diakibatkannya yang terletak pada kesanggupan menghayati. Semuanya itu dengan keheningan jiwa dan meletakkan hal-hal tersebut dalam keadaan atau rangkaian 3 hal, yaitu usaha dalam perjuangan terus-menerus mengatasi masalah hidup. 2. Norma-norma adalah tumpuan dari usaha. 3. Takdir berhubungan erat dengan komponen usaha. Dan dalam upaya meningkatkan kebahagiaan, terdapat 2 hal yang perlu dikembangkan, yaitu kemampuan berusaha dan kemampuan menghayati hasil usaha. Selain itu, dalam hubungannya dengan takdir, khususnya pendidikan keagamaan, itu sangat berperan. Ya, demikianlah ulasan mengenai hakikat manusia dan perkembangannya dalam pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe dan juga share agar teman-teman yang lain tahu apa yang teman-teman ketahui. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and let's keep upgrading knowledge.